Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dengan Up Official Channel. Insya Allah pada Jumat kali ini kita akan membahas Quran Surat At-Takasur yang terdiri dari 8 ayat. Adapun bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Artinya, ayat 1, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ayat 2, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat 3, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. 4, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Ayat 5, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Ayat 6, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ayat 8, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah-megah di dunia itu. Surat At-Takasur, artinya bermegah-megah ya. Surat ini turun sehubungan dengan kabilah Bani Haisyah dan Bani Al-Hash ya, yang saling membanggakan kabilahnya ya. Membangga-banggakan pemimpinnya ya, tokoh-tokohnya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sehingga turunlah surat ini At-Takasur yang terdiri dari 8 ayat. Jadi surat ini menggambarkan bagaimana pihak yang bermegah-megah ya, bersombong-sombongan ya, bergagah-gagahan ya, merasa dirinya atau kabilahnya atau kelompoknya ya, kaumnya merasa lebih hebat ya, merasa lebih dari yang lainnya, bahkan bisa saja merasa paling tinggi ya. Nah, pandangan-pandangan atau persepsi seperti ini itu adalah persepsi yang salah ya, karena dengan berpandangan seperti itu merasa gagah ya, merasa hebat ya, dia akan cenderung nanti mengejar kehidupan dunia ya, baik harta ya, benda atau pengaruh atau dan sebagainya ya, dengan tidak henti-hentinya atau tidak puas ya, sampai dia semau-maunya, nanti berhentinya setelah masuk ke liang kubur ya. Nah, kemudian bahwa untuk harta benda dunia atau kegagahan ya, atau kelebihan atau kehebatan, bisa saja orang itu mempunyainya atau memilikinya karena diberi oleh Allah, dikaruniai Allah. Tapi masalahnya tidak untuk disombongkan ya, tidak untuk sombong-sombongan ya, tidak untuk merasa lebih dari yang lainnya, apalagi merasa paling ya. Ini yang tidak dibolehkan ya. Jadi segala yang kita miliki ya, dari kita ini, dari kita tadi yang tidak ada menjadi ada ya. Dan oleh Allah dikasih pengetahuan, dari pengetahuan itu bisa saja kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dunia ini, tapi itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT ya, dalam rangka untuk menambah keimanan ya, dalam rangka untuk menambah ketakwaan ya, dalam rangka untuk memudahkan kita ya, dalam merengkuh jalan takwa, dan juga dalam rangka bersama-sama dengan dengan pihak lainnya ya, rangka untuk berjamaah ya, untuk saling membantu ya, sama-sama kita menempuh jalan takwa ya, jalan siratal mustaqim ya, jalan yang diridhoi oleh Allah ya. Jadi tidak dalam konteks tadi ya, dalam konteks untuk megah-megahan atau gagah-gagahan, tapi umumnya cenderungnya manusia itu cenderung hanya mau melihat langsung atau melihat secara fisik ya.
dia tidak percaya bahwa bermegah-megahan itu akan melalaikan, ya. Artinya kita akan tergelincir terbenam pada kehidupan dunia yang seolah-olah menyenangkan, seolah baik, tapi itu adalah hanya pengelabuan, ya. Nah, jadi karena tidak percaya, ya, manusia cenderung mempertanyakan. Kalau dikatakan, ya, bahwa sifat-sifat yang menjadikan kita lalai, nanti kita akan mendapatkan azab, ya, atau hukuman, akan dimasukkan ke neraka oleh Allah pada kehidupan akhir. Mereka cenderung, atau kita pernah mendengar, mereka berkata bahwa apakah kamu pernah melihat neraka itu? Apakah kamu pernah merasakan neraka itu? Nah, jadi ini gambaran bahwa manusia itu cenderung dia mau percaya, dia mau menerima kalau dia sudah melihat langsung, ya. Nah, dalam konteks ini, ya, pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memasukkan orang-orang yang bermegah-megah, ya, dan lalai. Kemudian setelah diperingatkan, ya, diimpukan, dikasih tahu bahwa hal-hal tersebut akan menerima azab di kemudian hari, ya, nanti akan dibuktikan oleh Allah dengan dimasukkannya ke dalam neraka jahim, ya. Nanti orang-orang tersebut akan merasakan sendiri, atau melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rasanya neraka jahim, ya. Satu neraka yang panas, dengan super dahsyat, ya, dengan api yang menyala-nyala. Nah, dari situ nanti akan ditanyakan kembali, ya, bagaimana dengan hidupmu di dunia yang bermegah-megahan, bersombong-sombongan, ya, merasa lebih hebat, merasa paling hebat. Nah, sekarang akibatnya apa? Ketika diingatkan di dunia tidak mempercayainya, ya. Nah, sekarang baru rasakan sendiri. Dan alhamdulillah, ya, kita kini masih hidup di dunia, ya. Mudah-mudahan ini semua bisa mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita semua agar kita tidak menempuh jalan yang lalai, ya, karena kita bermegah-megahan, bersombong-sombongan, ya, berhebat-hebatan, ya, merasa lebih hebat, ya, merasa paling hebat, ya, merasa pihak lain berada di bawah kita, merasa orang lain berada di bawah kita, merasa orang lain, ya, tidak lebih hebat daripada kita, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang telah berlalu, ya, mungkin kita belum mengetahui atau belum memahami. Kini kita semua, ya, termasuk saya, ada kesempatan untuk menyadari kehilapan-kehilapan, ya. Kita mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan masa lampau, dan kita insyaallah akan berusaha tidak mengulanginya. Demikian saya kira apa yang dapat saya sampaikan dan dapat saya pahami dari surat At-Takasur ini. Mudah-mudahan berguna dan membawa manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.